Bahasamu tertulis 1000 makna kiasan, namun aku tak pernah ragu memahami maksudmu. Saat engkau beri aku 1000 pepohonan rindang, aku tak pernah ragu memberimu 1000 harapan. Hujan dari langit, air dari perut bumi, udara yang engkau hirup, minuman yang engkau minum, makanan yang engkau makan, papan dari rumah yang engkau tempati, pakaian dari sutra yang engkau pakai, ramuan dari obat-obatanmu. Bukankah itu semua bahasa dari bahasaku? Ketika saatnya aku ingin engkau pahami bahasaku, namun engkau tak mengerti dan tak mau berikan aku. Seolah engkau lupa tentang satu hal dariku. Sesungguhnya bahasamu adalah bahasaku. Di saat bumiku terasa panas, kekeringan pun melanda. Di saat air dari bah mengguyurmu, di saat tanah dari tanah longsorku menimbunmu, seharusnya engkau mengerti bahasaku. Kalau di hari kemarin aku sempat berkata kepadamu, janganlah sesekali rusak diri ini. Sungguh aku ingin engkau mengerti aku saat itu. Bahasamu adalah bahasaku. Bahasaku tak bersuara seperti bahasamu. Namun apalah dayaku, semua telah terjadi. Maafkanlah aku. Dan hanya itu yang dapat kusampaikan kepadamu saat ini. Andai bahasa ini dapat bersuara seperti bahasamu, pastilah kuteriakan sebuah bahasa untukmu. Beri aku 1000 pepohonan rindang, niscaya Sang Pencipta akan memberimu hidup dari satu kehidupan sesuai amal baktimu. Sumba, Indonesia 2015. Terima kasih. Kalau ingin minum, mudah sekali, tinggal putar keran di gedung 6 dan gedung 4 ada, atau beli di warung, atau pakai mesin. Ke toilet, cuci tangan, buang air kecil besar dengan mudah membersihkan, karena air dengan mudah tinggal dipencet, diputar. Bayangkan untuk mereka yang jauh dari air, ya. Bahkan untuk minum saja pun mereka harus berjalan kaki. Berapa lama ke mata air? 20 menit, tapi jalanan terjal itu ya, Bung, untuk tahu apa sih gitu. Karena itu kan sepertinya mantra ya, berkomunikasi dengan leluhur. Bisa tolong dijelaskan tadi ritual tadi, Bung Isto? Ya, tadi kalau teman-teman adik-adik sempat melihat sedikit video ya. Di tempat kami itu kemarin waktu bersama tim UI, jadi itu kita yang kunjung sumber mata airnya. Kebetulan sumber mata air di Kampung Situs yang ada di Sumba Tengah. Nah, sumber mata air itu udah dikeramatkan, diritualkan setiap tahun. Nah, untuk kunjung ke situ saja kita harus minta izin leluhur dulu. Seandainya kalau kita tidak waktu itu tim tidak minta izin, ada banyak hal yang menjadi dampaknya ya. Jadi ibarat kita kalau masuk ke rumah orang, izin dulu ya, halo. Gitu. Jadi ada banyak syair yang harus disampaikan. Bahasa itu cukup kalau di Jawa itu bahasa kromo ya. Apa ya? Bahasa kromo ya, Kromo. orang Jawa, bahasa halus. Bahasa halusnya. Jadi saya juga tidak terlalu tapi memaknai ininya saya paham gitu, bahwa bagi orang Sumba, leluhur itu kami percaya ada dan kami bisa berbicara. Jadi ayam jantan itu adalah media bagaimana menjadi jawaban dari sebuah permohonan. Jeroan ayam tadi, khusus ayam yang disampaikan Pak Hendra, itulah jawaban. Apakah diizinkan, diberkati? Tapi syukur kemarin tim UI diterima dengan baik oleh leluhur, bahkan membawa pulang berkah ke depan. Mantap. Iya. Baik, kalau begitu bisakah Bung Isto sekarang sampaikan secara umum apa sih makna mata air bagi budaya Sumba sebelum kita masuk ke lebih detail lagi? Ya. Sesungguhnya kalau budaya kami, mata air itu hal yang sangat penting. Dalam ajaran Merapu kami, ajaran aliran kepercayaan Merapu ya di Sumba,
tanah bumi, tanah air dan tanah bumi itulah ibu bagi kami. Bapa itu semesta bagian atas. Itu dalam ajaran Merabu. Jadi air adalah sumber kehidupan. Teman-teman bisa bayangkan begini. Kalau tanah tanpa air mati. Air tanpa tanah mungkin masih ada harapan kehidupan. Saya ambil itu contoh tanaman-tanaman bunga, kalau ada yang suka merawat bunga ya. Tanpa media tanah, air aja dikasih masuk batang tanaman itu ya, yang hidup itu masih bisa bertahan hidup ya. Tapi kalau tanah, media tanah tanpa disiram air mati. Seperti itu. Jadi air bagi kami sangat penting sekali. Seperti roh dari raga kita. Saya menggambarkan seperti itu. Begitu pentingnya, apakah kemudian ketika sesuatu itu menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat, maka dia biasanya hadir di semua aspek kehidupan, ya. Nah, bagaimana air ini hadir di kehidupan masyarakatnya? Mungkin dimulai dari sejak manusia lahir begitu sampai, karena pasti berkaitan dengan ritual-ritual kehidupan, ya kan? Gitu. Ya, air ini memang betul yang disampaikan sangat-sangat penting sekali. Secara peradaban kita, suku Sumba sejak awal, kita bisa melihat begini. Mungkin Pak adik-adik, Ibu Deka, Pak Hendra sempat mendengar gini. Di Pulau Sumba itu ada 4 kabupaten. 4 kabupaten kota. Setiap kota punya nama ibu kota kabupatennya. Nah, contoh Sumba Barat, ibu kota kabupatennya WE Kabubak. WE itu air. Jadi orang Sumba menamakan satu wilayah atau satu tempat berdasarkan apa yang dilihat, yang menjadi melimpah di situ. Kalau di situ melimpah air, WE Kabubak, berarti air yang membual. Itu di Kabupaten Sumba Barat. Sedangkan di Wengapu, air yang begitu. Pokoknya Wengapu, Bakul Sumba Tengah, Kabubak Sumba Barat, Tabula SPD. Air, air. Jadi karena ejaan bahasa makin hari ke depan jadinya Y. Ya. Dari WE menjadi Y karena pelafalan kita ya biasa perkembangan ya anak-anak muda. Y. Tapi sesungguhnya bahasa dasarnya WE. Nah itu bahwa bagi kami orang Sumba perjalanan orang tua dulu itu air sangat-sangat dihormati, ibarat ibu bagi kami sumber kehidupan. Baik, jadi memang daerah-daerah yang dianggap penting itu berarti punya mata air ya? Iya. Ya, jadi saya jadi ingat waktu perjalanan saya ke Papua juga setiap desa yang besar itu biasanya memang diberi nama dengan Ma. Jadi Ma itu berarti mata air atau sungai juga. Jadi ada Tangma, ada Purima, ada Sema, ada Ma. Itu artinya juga air gitu ya. Jadi bagaimana air itu kemudian menyatu ya dalam keseharian mereka. Nah, tadi belum diceritakan nih, selain nama daerah begitu. Tapi apakah ada ritual saya kalau lahir, ada upacara kelahiran misalnya air, apakah kalau di Jawa kan melarung gitu ya, ari-ari ke sungai atau ke laut gitu. Kalau di Sumba bagaimana? Kalau di Sumba kami kalau tamu pertama datang di rumah kami, kunjung rumah kami ya, kami selalu memercikan air sebagai simbol berkat, memberi berkat, suatu kehormatan tamu datang. Air khusus atau air dari mata air saja? Air dari mata air boleh, dari tempayan yang sudah ada di rumah. Intinya air yang dari sumber mata air, ada tempayan di rumah. Kami selalu memercik. Segala hal yang berupa berkah selalu digunakan dengan air. Soal kelahiran juga biasa, selain tadi hari-hari ya, kita ini biasanya juga dibasuh. Jadi air sebagai simbol berkah, memberi berkat kepada orang lain. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, kita kembali ke mata air yang tadi ya. Itu kan dikeramatkan ya. Kita juga menemukan di
masyarakat-masyarakat adat seperti di Amerika misalnya, Kalimantan, dan pada juga ada mata air yang dikeramatkan. Apa bedanya mata air yang dikeramatkan dan mata air yang biasa saja? Kira-kira apa bedanya? Ya. Mata air yang dikeramatkan dengan yang tidak, secara fungsinya sebagai mata air sama saja sebenarnya. Hanya kenapa di Pulau Sumba kami mengkeramatkan? Ada selain satu penghormatan kepada bumi. Kalau kemarin itu yang kayak seperti beberapa tahun kemarin kita di Pengmas itu ya Bu ya, itu ada sedekah bumi ya. Nah, ucap bersyukur. Kami juga seperti tapi ada hal yang juga paling penting dengan terjadinya degradasi nilai budaya karena kemajuan ini ya. Kadang-kadang kan mata air itu tidak lagi dipenuhi, justru ada penembakan liar di sekitar pohon-pohon mata air, buang sampah sembarang, kadang-kadang dilindungi. Nah, dengan cara-cara seperti itu adalah salah satu cara untuk melindungi sumber mata air. Mitos, kita bermain mitos di situ. Kalau bahasa kita yang di kampus ya, ya, ketika kita mainkan di situ. Tapi sesungguhnya nah, justru itu karena sangat berharga kan biasanya apa ya, kemudian dilindungi ya atau dijaga. Tetapi seringkali kan mata air selain menjadi sumber kehidupan, sumber berkah, juga menjadi sumber percekcokan juga kadang-kadang, konflik juga. Bagaimana? Kalau di Sumba bagaimana? Apakah ada dan bagaimana cara untuk menghadapi kalau ada persengketaan terhadap sebuah sumber mata air? Ya, betul sekali. Di Sumba itu sering kali terjadi percekcokan terutama di dunia pertanian. Kadang-kadang pembagian air tidak merata, ribut-ributan, apalagi kalau musim kemarau yang panjang seperti sekarang ini, takut gagal panen jadinya ribut pembagian mata air. Kadang-kadang mereka berusaha fasilitas irigasi dan lain-lain karena merasa kami kebagian yang lain kok tidak, yang merasa tidak, menimbulkan pikiran-pikiran yang merusak fasilitas yang ada. Nah, ya tadi kita menggunakan ritual satu dengan cara ritual tadi biar mereka takut. Karena mungkin ada kepercayaan. Ada kepercayaan itu takut dengan hukum alam. Terus ada namanya hukum adat yang tidak tertulis namun ditaati. Namanya di tempat saya itu urut tidak tertulis tapi lebih ditaati. Ketimbang hukum yang kita buat ya, hukum normal ya, gitu. Jadi ya itulah salah satu cara untuk bagaimana